Batalnya nasab klan Ba'alawi memicu banyak perdebatan dan menjadi polemik serta bola api. Hal ini diungkap oleh Kyai Haji Imaduddin dalam hipotesa yang disajikan dalam tesisnya. Kyai Haji Imaduddin tidak hanya dipanggil sebagai Imaduddin saja oleh keturunan yang masih ngotot mengaku sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW. Keturunan itu lantas menamai Imaduddin dengan sebutan Imad Dajjal. Bahkan banyak dari kalangan pribumi yang setuju dengan langkah-langkah besar yang diambil oleh Imaduddin tersebut. Meski menuai banyak kecaman dan kritikan dari para habaib, khususnya di Indonesia. Bagaimana kisahnya? Berikut ulasannya. Tidak ada leluhurmu yang jadi ulama, tidak ada leluhurmu yang jadi wali, tidak ada leluhurmu yang dicatat sebagai keturunan Nabi. Lalu kamu katakan Ubaidillah sebagai imam. Imam dari mana? Kamu katakan Alwi sebagai muhaddis. Muhaddis dari mana? Tidak ada orang yang mencatat di masanya pada abad ke-5, ke-6, ke-7 mereka sebagai ulama, mereka sebagai muhaddis, mereka sebagai turun Nabi. Pokok nama ayah. Batalnya nasab para Habib Alwi bukan menjadi rahasia lagi. Di Indonesia, batalnya nasab mereka telah menyebar ke seluruh pelosok negeri melalui tesis Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Di Yaman sendiri, nasab mereka hanya diakui sirkel kelompok mereka saja. Jika kita searching di internet tentang nasab Alwi, maka kita akan menemukan banyak sekali perbincangan tentang batalnya nasab Alwi. Walaupun perbincangan atau artikel tentang batalnya nasab Alwi yang kita temukan di internet dari masyarakat internasional tidak sedetail dan sekomprehensif penelitian Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tetapi dari sana kita akan mampu mengamati bahwa sebenarnya klaim Ba'alwi ini sudah lama ditertawakan masyarakat muslim internasional. Yang teranyar, kita menemukan pernyataan tegas dari bangsawan Yaman, Pangeran Abdul Nasir bin Ahmad At-Tahiri, yang mengingkari nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam akun Twitternya yang diposkan tanggal 10 Oktober 2022, ia dengan tegas menyatakan Ali Al-Jufri Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ia menantang Ali Al-Jufri Ba'alwi jika tidak terima untuk melakukan tes DNA. Jika Ali Al-Jufri terbukti sebagai sadah setelah melakukan tes DNA, maka Pangeran Abdul Nasir siap menerima konsekuensi hukum. Pernyataan tegas Pangeran Abdul Nasir yang tidak mengakui Ali Al-Jufri sebagai keturunan Nabi itu bermula dari beredarnya video Ali Al-Jufri yang menyatakan bahwa cara memakai sorbannya merupakan ijazah turun-temurun kaum Ba'alwi dari ayah ke anak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam pernyataannya itu, Pangeran Abdul Nasir berkata, "Sampaikan tweetku ini kepada Ali Al-Jufri. Saya, Pangeran Abdul Nasir bin Hamad bin Ahmad bin Ali bin Qasim bin Ahmad bin Al-Hasan bin Al-Haytami bin Amir bin Abdul Wahab At-Tahiri, cucu Sultan Al-Awazil, mengingkari nasab Ali Al-Jufri sebagai keturunan ahli bait Nabi. Dan jika nasabnya telah sahih setelah tes DNA, saya siap menanggung konsekuensi hukum." Perhatikan bagaimana tegas dan lugas pengingkaran Pangeran Abdul Nasir terhadap nasab Ali Al-Jufri Ba'alwi. Dan perhatikan pula ketika ia menyebutkan nasabnya yang tersambung kepada Sultan Awazil dari dinasti At-Tahiriyah di Aden, Yaman. Hal tersebut ia lakukan untuk mengatakan bahwa ia, Pangeran Abdul Nasir, seorang keturunan Sultan di Yaman yang nyata sebagai kaum bangsawan yang tercatat dalam sejarah Yaman, tidak mengakui Ali Al-Jufri Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Sultanah Awazil adalah kesultanan di Yaman yang memerintah di Aden pada tahun 1197 Hijriah. Para raja Sultanah Awazil sendiri adalah keturunan dari Sultan Abdul Wahab Al-Mansur At-Tahiri dari dinasti At-Tahiri yang memerintah di Yaman pada tahun 855 Hijriah. Berbagi daerah kekuasaan dengan dinasti Zaidiyah yang berpusat di Shan'a. Dinasti penguasa Yaman yaitu dinasti Tahiriyah pada abad ke-9 Hijriah, yaitu abad di mana Ba'alwi mulai mengaku sebagai keturunan Nabi. Hari ini keturunannya tidak mengakui Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini membuktikan bahwa klaim Ba'alwi sebagai keturunan Nabi itu sebenarnya diingkari orang-orang Yaman semenjak mereka mulai mengaku, dan pengingkaran itu berlanjut sampai hari ini. Hal ini menambah deretan informasi ke hadapan publik bahwa batalnya nasab Ba'alwi adalah sebuah kebenaran dan mengingkari kebenaran itu adalah sebuah kedunguan yang nyata. Alawi sebagai cucu Nabi dosa besar, dambun kabir, yajibu alaihi nar in lam yatubu. Kalau tidak tobat neraka, yakin, seyakin-yakinnya mereka neraka.
Kenapa? Karena sudah jelas 1 tambah 1 itu 2, dia katakan 22. Pokoknya 1 tambah 1 22. 1 tambah 1 itu 2, 2-nya 1. Tidak bisa. Ini luar biasa. Konsekuensinya berat. Husnudan kepada sesuatu yang jelas sudah nyata. La ibrata bil dhannil bayyini khata'u. Tidak bisa dihitung dzan yang sudah nyata salahnya. Balawi bukan cuma Nabi ini sudah nyata salahnya, sudah jelas terputus, kitabnya tidak ada, nasabnya bukan orang Arab. Kenapa masih menerima Balawi sebagai cucu Nabi? Kecuali mereka memang ingin menyakiti baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, tolak sebelum mati. Sebelum mati masih saja membela-bela. Yukhafu alaihi su'ul khatimah. Yukhafu alaihi su'ul khatimah illam yatub. Biman qabila anna ba'dawi min diri Rasulillah yukhafu alaihi su'ul khatimah illam yatub. Tuh halam, tuh halam, tuh halam. InsyaAllah yukfarlah. Kalau tidak tobat bahaya itu. Kecuali belum ada dalil. Dulu orang-orang tua kita insya Allah masuk surga. Dulu sebelum tahun 2022 orang yang mengakui Balawi sebagai cucu Nabi mati mengakui sebagai cucu Nabi, insya Allah diampuni. Tapi setelah tahun 2022 siapa saja yang mengakui Balawi sebagai cucu Nabi kemudian dia mati dalam keadaan membela Balawi sebagai pengakuan sebagai cucu Nabi, yuhafu alaihi su'ul khatimah. Kiri itu di ingkari nasabnya oleh Abdul Nasir Al-Auzali. Nah, coba kita lihat ya. Tentu berawal dari sebuah video, sebuah ceramah. Sebuah ceramahnya Habib Ali Al-Jufri yang tadi ya dikatakan sebagai seorang yang wajahnya itu mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak bersama-sama. وقلت اسمع. Dengarkanlah. Ya, kita pelan-pelan saja. Dengarkanlah, Cina. Terus. إمامك. Hadil imamah ini, udeng. Ya, udeng. إياها شيخي الحبيب عبد القادر السقاف. Saya ini imamah ini dipakaikan oleh guru saya yang bernama Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf. Terus. وألبسه خرقته بسنده أبوه أحمد بن عبد الرحمن السقاف. Dengan sanadnya itu bersambung kepada bapaknya Ahmad bin Abdurrahman As-Saqqaf. Terus. شيخه علي بن محمد الحبشي، عن شيخه أبي بكر بن عبد الله العطاس، عن شيخه الحسن بن صالح البحر الجفري، عن شيخه عمر بن سقاف الصافي السقاف، عن شيخه الحسن بن علي الجفري، عن شيخه أحمد بن زين الحبشي، عن شيخه عبد الله بن علوي الحداد، عن شيخه عمر بن عبد الرحمن العطاس، عن شيخه الحسين بن الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه الفخر الشيخ أبي بكر بن سالم، عن شيخه شهاب الدين الأكبر، عن أبيه عبد الرحمن بن علي، عن أبيه علي بن أبي بكر، عن أبيه أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف، عن أبيه محمد بن علي مولى الدويلة، عن أبيه علي بن محمد، عن أبيه علي بن علوي، عن أبيه علوي الغيور، عن أبيه محمد الفقيه المقدم والأستاذ الأعظم، عن أبيه علي، عن أبيه محمد صاحب برباط، عن أبيه علي خالع قسم، عن أبيه علوي، عن أبيه محمد. Jadi itu intinya adalah sanad yang bersambung dari bapak ke anak atau secara umum adalah bisa aja nih Ki Banyu Biru ini wajah Rasulullah saya lupa, kalau wajah aku saya ingat, soalnya bisa dilihat di video Ki. lanjut. Artinya apa? Imamah atau udeng ini yang didapat oleh Habib Ali Al-Jufri itu didapatkan dari riwayatnya bapak ke anak, ke kakek, ke buyut, ke canggah dan seterusnya.
sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali dari kalangan Balawi. Itu ya. Terus أبيه عبيد علوي، عن أبيه عبيد الله، عن أبيه أحمد المهاجر، عن أبيه عيسى النقيب، عن أبيه محمد كمال الدين النقيب، عن أبيه علي العريضي، عن أخيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي زين العابدين، عن أبيه السبط الحسين، عن أبيه إمام الأولين والآخرين، باب مدينة العلم، علي بن أبي طالب، عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. luar biasa ya. Sampai kenceng gitu. Gitu. Ya, Kang Eko. Antum Al-Jufri, nenek moyangnya bin Aun. Terus. قلت له Saya ucapkan kepadanya. كل هذا السند آل البيت سلسلة من. Saya katakan, ini semuanya adalah silsilah sanadnya Ahlul Bait. Silsilah Ahlul Bait, silsilatun minadz zahab. Waduh, emas dia baik. Adalah silsilah sanad yang terbuat dari emas. Silsilah sanad yang terbuat dari emas. Wah, edas. Ya, bisa jadi. Kalau baca nah. كل من فيها من آل البيت. قلت له اسمع، الخرقة التي نلبسها سندها متصل بآل البيت. Allah. Jadi khirqah atau udeng yang kita pakai ini ya, sanadnya itu semuanya bersambung kepada Ahlul Bait. Ya, siap Kang Bahjo ya dari Kudus. Terus. Gas. Udah. Jadi itu sebab kenapa nggak ada hujan emas, apalagi ada rantai emas dari langit itu. Dan ini diposting pada tahun 2022. Ya, hampir 3 tahun yang lalu ya, tapi bulan Oktober ini, 10 Oktober 2022. Jadi katanya apa? Ihmilu anna hadhihi taghridah ila Ali Al-Jufri. Bawakanlah cuitan Twitter ini kepada Ali Al-Jufri. Saya ini, kata yang menulis di Twitter itu, Al-Amir Abdul Nasir, Pangeran Abdul Nasir bin Hamad bin Ahmad bin Ali bin Qasim bin Ahmad bin Hasan ibn Haythami bin Amir bin Abdul Wahab At-Tahiri, Hafidz Sultanil Awadil, yaitu cucu dari Sultan Al-Awadil. Apa pernyataannya? Ungkiru nasaba Ali Al-Jufri li Ahlil Bait. Saya mengingkari nasabnya Ali Al-Jufri kepada Ahlul Bait. Wa idza thabata nasabuhu ba'da tahlil DNA. Dan ketika nasabnya itu sudah ditetapkan setelah melalui proses tes DNA, maka atahammalu ayya ijra'in qanuni. Jazakallah khair Kang Cat Mesum. Wa barakallahu fikum wa fina ajmain. Saya atahammalu ayya ijra'in qanuni, saya akan bertanggung jawab pelaksanaan hukum yang berlaku kalau memang sudah terbukti bahwasannya Habib Ali Al-Jufri itu merupakan atau memiliki DNA-nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau DNA keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti inilah yang dituliskan oleh Pangeran Abdul Nasir bin Hamad Al-Audali. Lalu mari kita simak bersama-sama
tulisannya siapa namanya, Mas Rifki Zulkarnain ya. Apa yang beliau nyatakan itu di dalam tulisannya? Pangeran Abdul Nasir bin Ahmad At-Tahiri Yaman mengingkari nasab Alawi. Dan pengingkarannya tadi seperti yang kita terjemahkan tadi ya. Batalnya para nasab habaib Ba'alawi bukan menjadi rahasia lagi. Di Indonesia, batalnya nasab mereka telah menyebar ke seluruh pelosok negeri melalui tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Di Yaman sendiri, nasab mereka hanya diakui circle kelompok mereka saja. Jika kita searching di internet tentang nasab Alawi, maka kita akan menemukan banyak sekali perbincangan tentang batalnya nasab Alawi. Ya betul. Kenapa? Dari banyaknya sampel yang ada. Ya pernah kita ulas beberapa waktu yang lalu ketika misalnya seperti Masyru' Hadramut Al-Jeni, yaitu proyek genetik Hadramut yang mengumpulkan hasil-hasil sampel dari para orang-orang yang telah melaksanakan tes DNA, kemudian muncul banyak hasilnya, di mana dari 180 sampel, ya semuanya bisa dibuktikan bahwa itu hasilnya adalah GM201 atau platnya plat G, dengan variasi kodenya ya, ada M201, ada M306 dan seterusnya, banyak. Ya artinya memang dari kalangan Ba'alawi itu sudah dikenal oleh para pengkaji DNA bahwasanya Ba'alawi ini bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara genetik. Siap Bang Ahmad Wafi, waalaikumsalam ya, nggak apa-apa, telat ya, nanti bisa diputar lagi. Artinya genetiknya itu ya memang tidak ada sangkut pautnya dengan genetiknya zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Habibana Gempur, antum kemana saja beb? Habibana Gempur bin Syahab, mana saudara antum itu? Muhammad bin Syahab. Itu sepertinya lagi galau mungkin ya. Karena di mana-mana dibahas mulu. Oke. Kemudian jadi kalau kita telusuri, kita bandingkan dengan beberapa sampel-sampel DNA dari para asyraf Makkah dan Madinah. Dan itu pun juga sudah kita ulas. Para asyraf Madinah dari keluarga Abu Numay, dari keluarga bin Barkat, Al-Barkati, kemudian dari Al-Abdali, Al-Auni, dari keluarga siapa lagi saya jadi lupa itu, yang sudah kita ulas juga, dari keluarga Al-Abdali, Al-Auni, Al-Barkati, bin Barkat, Abu Numay, kemudian Al-Angqawi atau Al-Anggawi, dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu hasilnya adalah J1. Hasilnya adalah J1, bukan G. Kan sudah pernah kita ulas bahwa G itu ya, melihat peta migrasinya itu adalah dari Eropa Timur. Oh begitu, kata orang Rasulullah tidak memakai udeng-udeng seperti Ba'alawi. Itu ciri khas mereka Ki. Itu ciri khas mereka, ciri khas Ba'alawi. Jadi ya kalau memang beritanya demikian bahwa Rasulullah itu tidak memakai udeng, tapi misalkan sorban cuma dilipatkan ke kepala, ditutupkan ke kepala saja, ya bisa jadi. Dan juga warnanya itu pun juga tidak melulu warna putih yang dipakai oleh Rasulullah, kadang hitam, kadang hijau. Tapi kalau merah nggak pakai kayaknya. Artinya ini sudah menjadi rahasia umum, apalagi bagi para pegiat DNA bahwasanya Ba'alawi itu tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara genetik. Nah sehingga ketika menyikapi ini, Pangeran Abdul Nasir
mengomentari, mengkritisi video yang beredar dari videonya Habib Ali Al-Jufri ketika menyampaikan bahwa khirqah udeng yang saya pakai ini itu bersanad dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan silsilatun minadz zahab, yang merupakan rantai dari emas, rantai sanad maksudnya, rantai sanad yang terbuat dari emas, karena semuanya adalah ahlul baitin Nabi, karena semuanya adalah para keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bahasa kitanya itu pret gitu. Saya ingkar itu terhadap nasab itu, terhadap silsilah itu, kemudian nasab yang Anda miliki yang mengklaim keilmuannya selalu bersambung dari ayah, dari anak ke bapak, dari bapak ke bapaknya, ke bapaknya, ke bapaknya, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingkar itu. Kalau tidak percaya, ya maka silahkan tes DNA. Seandainya sekalipun jika sudah dites DNA, kemudian hasilnya adalah J1, kemudian masuk pada kode FGC 10500 atau L858 dan seterusnya, maka saya siap untuk mempertanggungjawabkan statement yang saya keluarkan di mata hukum yang berlaku di negara Yaman. Sampai seperti itu. Kenapa? Kesal barangkali. Ya karena secara mayoritas zuriat Nabi tidak seperti itu. Orang Indonesia saja yang mudah untuk dibodoh-bodohi, yang berdasarkan atas husnudzan ulama fulan, Syekh Muhammad Al-Bantani, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Syekh Muhammad Mahfud Termas, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Syekh Ahmad bin Abdul Latif Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Khatib Sambas ataupun yang lainnya. Seandainya ketika mereka itu menyebutkan nasab atau seorang tokoh dari kalangan Balawi dengan sebutan saya sekalipun, itu tidak berarti apa-apa. Kenapa? Ya karena tidak ada penelitian. Yang namanya isbat, mengisbatkan nasab. Isbat itu adalah masdar dari asbata yusbitu, isbatan, penetapan. Yang namanya penetapan itu tentu ada proses kalau di surat-surat itu memperhatikan, melihat, memperhatikan, melihat, kemudian apa itu satunya? Perhatikan, melihat, kemudian dengan argumentasi-argumentasi yang dipakai, dikaji, mengkaji, betul, mengkaji, melihat, memperhatikan, mengkaji, sehingga pada menimbang, menimbang, lalu baru menetapkan bahwa Fulan bin Fulan adalah dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Kalau dari sisi bahasa, isbat, asbata yusbitu isbatan, menetapkan. Kalau sulasinya itu sabata yasbutu subutan, ketetapan. Nah kalau tiba-tiba ketika Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Syarah Uqudul Lujain, ketika menyebutkan Al-Habib ay Al-Mahbub, Subhanallah Habibana Muhammad bin Syahab, kemana aja antum Beb? Waduh, ini malam minggu Beb, jangan ngantuk Beb. Artinya pengisbatan itu ya harus ada proses terlebih dahulu, gitu kan? Ada prosesnya. Bagaimana prosesnya? Dilihatlah. Ketika dia ini mengklaim sebagai nasab yang paling sahih sedunia. Dia ini mengklaim bahwa nasabnya itu adalah catatan yang paling rapi sedunia, ya. Kita buktikan. Karena dalam ilmu nasab itu, ya, kenapa sampai ada verifikasi yang begitu ketat? Dan ilmu nasab itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya ilmu sejarah.
Ya karena untuk hubungan anak dengan bapak, dengan kakeknya, dengan buyutnya, dan seterusnya, apalagi diklaim sebagai sebuah silsilatul zahab. Nah, sebuah sanad atau ketersambungan nasab, ketersambungan sanad yang paling sahih sedunia. Itu tentu adalah klaim yang begitu luar biasa. Sehingga siapapun yang mengklaim, maka dalam sebuah hadis al-bayyinatu 'alal mudda'i, maka dia harus membuktikan. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, pembuktian itu wajib dikeluarkan oleh orang yang mengklaim.